Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ala hadhihi sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله ربي زدني علما وزدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sampai ke halaman 55 Bapak Ibu. Masih tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penggalan ayat ini menggunakan bentuk jamak, yaitu hanya kepadamu, kami bukan saya. Kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Na'budu wa nasta'in. Gitu. Kata kami atau kekamian dan kebersamaan yang digunakan oleh ayat ini mengandung beberapa pesan. Pertama, untuk menggambarkan bahwa ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang Muslim harus selalu merasa bersama orang lain, tidak sendirian, atau dengan kata lain, setiap Muslim harus memiliki kesadaran sosial berjamaah, gitu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, hendaklah beliau bersabda, hendaklah kamu selalu bersama-sama atau bersama jamaah, karena serigala hanya menerkam domba yang sendirian. Maka dulu ketika saya SMA itu apa Ibu? Ada sebuah pesantren Hidayatullah itu setiap mengirimkan dai-nya selalu berdua atau bertiga. Karena supaya bisa berjamaah terus, sholatnya berjamaah. Terus kalau ya pokoknya kalau bertugas itu selalu bertiga kalau saya nggak salah. Minimal berdua kayak. Dan selalu dipilih siapa imamnya supaya dia mimpin. Mungkin mungkin beliau mengikuti dalil ini ya. Hendaklah kamu selalu bersama-sama. Bahkan ketika berdoa pun kita diminta berdoa itu mewakili kami, bukan saya. Nahnu, na'budu wa nasta'in gitu kan. Keakuan seorang muslim harus lebur secara konseptual bersama aku lainnya. Sehingga setiap muslim menjadi seperti yang digambarkan oleh Nabi. Bagaikan satu jasad yang merasakan keluhan, bila satu organ merasakan penderitaan. Itu yang satu menderita, maka seluruh tubuh menderita. Jempol kita ini cantengan apa ya Bu? Apa membengkak begitu, itu satu badan bisa meriang. Kaki saya habis keselio ya badan saya jadi jalan agak miring. Semua badan, nggak hanya kakinya. Memang begitu. Kesadaran akan kebersamaan ini tidak terbatas hanya antar sesama muslim atau sebangsa, tetapi bahkan mencakup seluruh umat manusia. Kesadaran tersebut ditanamkan dalam diri setiap pribadi atas dasar prinsip bahwa seluruh manusia adalah satu kesatuan. Semua kamu berasal dari Adam, sedang Adam diciptakan dari tanah. Rasa inilah yang menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh sementara ahli, seseorang yang diperkaya dengan kesadaran menyangkut keterikatannya dengan sesamanya, tidak akan merasakan apapun kecuali derita umat manusia, serta tidak akan berupaya kecuali mewujudkan kesejahteraan manusia. Ia akan berkawan dengan sahabat manusia seperti pengetahuan, kesehatan, kemerdekaan, keadilan, keramahan, dan sebagainya. Dan dia akan berseteru dengan musuh manusia, seperti kebodohan, penyakit, kemiskinan, prasangka, dan sebagainya. Hikmah yang kedua yang dikandung oleh penggunaan kata kami dalam ayat hanya padamu kami mengabdi, iya karena butuh,
berkaitan dengan bentuk ibadah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, yaitu ibadah kehendaknya dilaksanakan secara bersama. Jangan ibadah hendaknya dilaksanakan secara berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Karena jika Anda melakukannya sendiri, maka kekurangan yang Anda lakukan langsung disoroti dan Anda sendiri yang mempertanggungjawabkannya. Tetapi bila Anda melakukan secara bersama-sama, maka orang lain yang bersama Anda akan dapat menutupi kekurangan Anda. Bukankah jika Anda sholat berjamaah dan terlambat mengikutinya, sehingga tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka bacaan imam menutupi kekurangan itu. Bukankah jika Anda membeli buah hanya sebiji, Anda akan menelitinya dengan seksama. Sehingga jika ada kekurangan biar sedikit, Anda akan membatalkan pembelian dan meminta gantinya. Tetapi jika Anda membeli sekilo atau 2 kilo, maka ketelitian memeriksanya tidak secermat membeli sebuah. Apalagi kalau beli satu truk, satu keranjang. Ya ada satu dua rusak dimaklumi gitu ya. Kekurangan yang Anda temukan pada satu atau dua buah dapat Anda biarkan karena sudah cukup banyak lainnya yang baik dari kumpulan buah yang Anda beli itu. Ini bukan berarti bahwa ketelitian Allah berkurang. Dia tetap mengetahui kekurangan masing-masing, hanya saja dia mentoleransi kekurangan-kekurangan itu karena rahmat dan kasih sayangnya serta karena kecintaannya pada kebersamaan. Dengan berjamaah, kita bermohon kiranya kekeliruan kita dimaafkan karena adanya hal-hal yang sempurna yang dilakukan oleh mereka yang bersama kita itu. Seseorang yang membaca Iyyaka na'budu dengan menonjolkan kekamiannya, maka hakikatnya menanamkan ke dalam jiwanya sambil mengadu pada Tuhan bahwa ibadah yang sedang dia lakukan itu masih belum mencapai kesempurnaan. Sholatnya belum khusyuk, pikirannya masih melayang, sujudnya belum sempurna, bacaan-bacaannya belum terhayati, dan sebagainya. Namun demikian, ia seakan-akan berkata pada Tuhan, "Ya Allah, aku datang bersama orang lain yang lebih sempurna ibadahnya daripada aku. Gabungkan ibadahku dengan ibadah mereka agar engkau menerima pula ibadahku." Jadi semoga Allah memaklumi kita, kekurangan kita, karena kita berdoanya na'budu, bersama-sama bareng-bareng. Jadi lihatnya kayak beli mangga satu truk Bapak Ibu. Ya, satu dua rusak tidak apa-apa. Ya, itu dimaklumi. Dengan bentuk jamak yang mengandung makna kebersamaan itu, seseorang yang sedang beribadah akan merasakan pula kehadirannya di hadapan Allah. Tetapi kehadiran yang sangat kecil tidak berarti di hadapan kehadiran Allah yang maha besar, maha kuasa, maha pemurah. Itu sebabnya sehingga Nabi bersabda, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 1:27. Hadis riwayat Bukhari Muslim melalui Ibnu Umar. Ini pula sebabnya sehingga permohonan dalam ayat 5 ini disusul dengan permohonan wa iya karena stain, dan hanya padamu kami memohon bantuan. Kami ya. Salah satu segi bantuan itu adalah menyempurnakan ibadah yang dilakukan tadi sehingga dapat diterima bahkan mencapai tingkat tertinggi. Makna lain yang ditarik dari redaksi iya karena butuh dapat terungkap setelah memahami hakikat ibadah yang dijelaskan di atas. Seperti dikemukakan, salah satu hakikat ibadah adalah menyadari bahwa apa yang berada di bawah penggenggaman tangan si mengabdi atau yang menjadikan miliknya, pada hakikatnya adalah milik siapa yang kepadanya ia mengabdi. Dalam hal ini, bagi pengucap iyyaka na'budu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka si pengucap dengan menghayati makna ibadah yang diucapkannya itu telah menjadikan diri dan segala apa yang berada dalam genggaman tangannya menjadi milik Allah. Segala sesuatu termasuk diri si pengucap telah diserahkannya pada Allah semata-mata. Tidak sedikit pun yang tersisa. Bukankah ia telah menyatakan hanya padamu? Iyyaka na'budu. Ketika menjelaskan arti milik dalam firman-Nya, Maliki Yaumiddin, penulis kemukakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan, kemampuan, dan wewenang penuh untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, berbeda dengan kepemilikan manusia. Nah, sewaktu kita berkata iyyaka na'budu, maka arti pemilikan Allah seperti yang dikemukakan di atas, kepemilikan mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, dikritik atau dikecam, telah kita nyatakan di hadapannya. Kata di hadapannya di sini muncul setiap kali setelah sebelum ini
Kata di hadapannya di sini muncul sekali lagi setelah sebelum ini telah muncul dari penggunaan kata ganti orang kedua, iyaka, hanya padamu. Kehadiran kali ini muncul dari kalimat na'budu, bukankah ibadah berarti penyerahan milik? Bukankah na'budu mengandung arti kami menjadi milikmu? Demikian kehadiran si pengabdi yang kecil, lemah dan dimiliki ini, dan kehadiran Allah yang Maha Besar lagi agung, itu dicakup oleh kalimat yang sangat singkat, iyyaka na'budu. Sungguh singkat kalimat ini, tapi tidak heran karena ia adalah firman-Nya yang diajarkan untuk kita ucapkan hayati. Sekarang kita bahas wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Jika Anda memohon bantuan, maka itu berarti bahwa Anda tidak dapat atau terhalang atau sulit meraih apa yang Anda mohonkan itu oleh satu dan lain sebab, kecuali bila dibantu. Bantuan adalah sesuatu yang dapat mempermudah melakukan sesuatu yang sulit diraih oleh yang memintanya, yaitu dengan jalan mempersiapkan sarana pencapaiannya seperti meminjamkan alat yang dibutuhkan atau partisipasi dalam aktivitas, baik dalam bentuk tenaga ataupun pikiran, nasihat, atau harta benda. Permohonan bantuan pada Allah adalah permohonan agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama mendefinisikannya sebagai penciptaan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna atau mudah pencapaian apa yang diharapkan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa permohonan bantuan itu bukan berarti berlepas tangan sama sekali. Tidak, Anda masih dituntut untuk berperan dan sedikit atau banyak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, pernyataan hanya padamu kami memohon pertolongan mengandung pula makna bahwa bahwa kepada selain Allah sang pengucap tidak memohon pertolongan, tidak kepada yang lain selain Allah. Penggalan ayat ini tidaklah bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis yang memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong. Seperti firman Allah, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwamu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surat Al-Maidah ayat 3. Dan sabda Nabi, Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi jangan minta pertolongan Allah kalau kita nggak suka nolong orang lain. Ya. Ayat dan hadis semacam ini tidak bertentangan dengan kandungan ayat kelima surat Al-Fatihah yang membatasi permohonan bantuan hanya pada Allah semata. Ini karena ada pertolongan yang berada di dalam wilayah dalam wilayah kemampuan manusia dan ada pula yang di luar wilayah kemampuannya yang berada dalam lingkungan sebab dan akibat. Biasanya dapat dilaksanakan oleh manusia. Dalam hal inilah perintah tolong menolong dimaksudkan demikian banyak ulama yang mengkompromikan kedua teks keagamaan itu. Dapat juga dikatakan bahwa dalam kehidupan ini ada yang dinamai hukum-hukum alam atau sunnatullah, yakni ketetapan-ketetapan Tuhan yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hukum sebab akibat. Manusia mengetahui sebagian dari hukum-hukum tersebut. Ambillah sebagai misal orang yang sakit, ia lazim dapat sembuh apabila berobat dan mengobati dan mengikuti saran-saran dokter. Di sini dianjurkan untuk meminta pertolongan dokter, tetapi jangan duga bahwa dokter atau obat yang diminum yang menyembuhkan yang dia derita. Tidak, yang menyembuhkan adalah Allah. Kenyataannya menunjukkan bahwa seringkali dokter telah menyerah dan mengobati seorang pasien, bahkan telah memperkirakan batas waktu kemampuan bertahan hidup, alias kapan matinya. Namun dugaan sang dokter tersebut meleset, bahkan si pasien tidak lama kemudian segar bugar. Apa arti semua itu? Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi bukan sesuatu yang lazim. Ia tidak berkaitan dengan hukum sebab akibat yang selama ini kita ketahui. Tapi melalui kun fayakunnya Allah ya. Jika demikian, dalam kehidupan kita di samping ada yang dinamai sunnatullah, yakni ketetapan ilahi yang lazim berlaku dalam kehidupan nyata seperti hukum sebab akibat dan juga yang dinamai inayatullah, yakni pertolongan dan bimbingan Allah di luar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Ini dalam bahasa Al-Quran dinamai dengan madad. Hanya saja perlu diingat bahwa madad itu pun datang setelah ada pula sebelumnya dari manusia. Menegaskan syarat ini, ketika para sahabat Nabi mengharapkan bantuan Allah yang berada di luar
hukum sunatullah itu yakni ketika mereka mengharapkan tuturnya malaikat yang mendukung mereka dalam peperangan Uhud melawan kaum musyrik Mekah. Ayat tersebut menyatakan, tentu jika kami tabah dan bertakwa dan tentu jika kamu tabah dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan sekian itu ketika itu juga niscaya Allah menganugerahkan madad penolong bagi bagi kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Nah, dalam hal inilah kita hanya memohon bantuan pada Allah semata-mata, bahkan lebih dari itu. Dapat dipertanyakan berkenaan dengan sunatullah atau hukum-hukum alam seperti hukum sebab akibat yang disebabkan di atas, siapakah yang mengaturnya? Siapa yang menjadikan atau mewujudkannya? Kesembuhan seorang penderita apakah disebabkan oleh obat yang diminum atau petunjuk dokter yang ditaatinya? Keduanya tidak, demikian jawab agamawan. Ucapan Nabi Ibrahim diabadikan oleh Quran yang antara lain adalah Fa'idha maridtu fahuwa yasfini. Kalau aku sakit, dia pula yang menyembuhkan. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ilmuwan pun menjawab demikian, karena menurut mereka hukum-hukum alam tiada lain kecuali ikhtisar atau dari pukul rata statistik. Setiap saat kita melihat air mengalir menuju tempat yang rendah, matahari tersebut dari sebelah timur, orang sakit sembuh karena meminum obat tertentu dan sebagainya. Hal tersebut lazim kita lihat dan ketahui. Maka muncul apa yang namanya hukum-hukum alam, tetapi jangan jangan menduga bahwa sebab itulah yang diwujudkan akibat. Karena para ilmuwan sendiri pun tidak tahu secara pasti faktor apa dari seluruh banyak yang mengantarkannya. Hakikat sebab yang diketahui hanyalah bahwa dia berbarengan dan atau terjadi sebelum terjadinya akibatnya. Tidak ada suatu bukti yang dapat menunjukkan bahwa sebab itulah yang mewujudkan akibat. Sebaliknya, sekian banyak keberatan ilmiah yang tidak mendapat jawaban tuntas atau memuaskan menghadang pendapat yang menyatakan bahwa apa yang kita namakan sebuah sebab istilah yang mewujudkan cinta, cahaya yang kita lihat sebelum mendengarnya suara letusan meriam, bukankah penyebab meletusnya meriam? David Hume, filosof Inggris kenamaan, sebelum Imam Ghazali, menulis, ayam yang selalu berkokok sebelum terbitnya fajar, bukan ia yang menerbitkan fajar. Apa yang kita namakan kebutuhan hari ini mungkin merupakan proses dari terjadi suatu kebiasaan atau hukum alam. Demikian menurut sementara ahli, ahli pikir. Setelah ditemukannya bagian-bagian atom, elektron, dan proton, para ilmuwan masa kini mulai menyadari apa yang disebut dengan ketidakpastian. Dan lahirlah salah satu prinsip ilmu yaitu probability. Ilmuwan ini mengakui bahwa apa yang sebelumnya diduga bahwa keadaan A pasti menghasilkan B, tidak lagi dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan. Kini mereka berkata keadaan A boleh jadi mengakibatkan B atau C dan D. Atau selain itu, paling tinggi yang dapat dikatakan adalah bahwa keadaan B mengandung kemungkinan yang lebih besar daripada keadaan C. Dan bahwa dapat dan bahwa derajat kemungkinan keadaan ini jauh lebih besar dari keadaan ia kembali kepada ketentuan takdir. Apapun hakikat atau siapapun takdir itu, demikianlah tulis Sayyid Qutb mengutip pendapat ilmuwan Inggris Sir James Jeans. Satu perusahaan asuransi dapat memperkirakan berapa jumlah mobil yang mengalami kecelakaan pada setiap tahun dan perkiraan mereka tidak jauh meleset berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Namun mereka tidak dapat menentukan mobil siapa yang akan tabrakan. Seorang dapat menduga penderita penyakit dan dugaannya bisa benar menyangkut kesembuhan yang akan diperoleh penderita penyakit tertentu jika ia minum obat tertentu. Namun, ia tidak dapat memastikan unsur apa yang terdapat dalam obat
itu yang mengatur, yang mengantar kepada kesembuhan. Demikian beberapa contoh yang dikemukakan ilmuwan menyangkut hakikat sebab. Kembali kita bertanya, kalau demikian siapa yang mewujudkan segala sesuatu termasuk hal-hal yang kita butuhkan pada saat kita menuju kepada seseorang untuk minta bantuannya? Siapa yang mewujudkan kesembuhan pada dasar Anda meminta bantuan dokter? Siapa yang memberi kemenangan dalam perjuangan? Dan seterusnya. Jawabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau alat yang digunakan manusia atau alat yang digunakan seperti obat bagi kesembuhan atau senjata untuk kemenangan. Semuanya adalah perantara-perantara. Dan pada akhirnya seperti kata Einstein, apa yang terjadi semuanya diwujudkan oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat lagi maha mengetahui, superior reasoning power. Perkasa lagi maha mengetahui. Kalau ternyata bahwa hal-hal yang secara nyata berada dalam rongga lingkup yang kita namakan sebab atau akibat pun pada hakikatnya berada di bawah kekuasaan pengetahuan Allah, maka apalagi hal-hal yang berada di luar wilayah kemampuan manusia atau di luar hukum sebab akibat yang kita kenal, yaitu kita namai inayatullah untuk lebih menonjol lagi kekuasaan dan pengaturannya. Ini berarti kita dituntut sebelum ke dokter misalnya agar terlebih dahulu menghadapkan wajah dan jiwa pada Allah, memohon kiranya Dia memberikan pertolongan berupa kemudahan kepada dokter agar dapat mendiagnosa yang akurat, memberi obat yang sesuai sambil mengharapkan pula agar obat yang diberikan itu sesuai sehingga penyakit yang diderita dapat sembuh. Demikian juga sebelumnya, sebelum melangkahkan kaki ke rumah teman untuk meminjam sesuatu, maka hadapilah jiwa pada Allah, semoga Dia memberi kemampuan pada teman yang tuju untuk membantu dan semoga Allah melunakkan hatinya sehingga tergugah untuk meringankan beban kita. Demikian seterusnya. Tidak ada alasan untuk meragukannya karena inayatullah ini, karena tak ada perbedaan antara peristiwa yang terjadi sekali dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Selama kita percaya bahwa yang wujudkan adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Nah, kalau demikian itu halnya maka menjadi sangat logis apabila ayat kelima surat Al-Fatihah mengajarkan pada kita untuk menegaskan wa iya karena stain dan hanya padamu kami mohon bantuan. Baik bantuan itu termasuk dalam hukum sebab dan akibat yang telah kita ketahui atau sunatullah maupun di luar sunatullah yakni yang dinamai inayatullah. Namun sekali lagi harus diingat bahwa pertolongan Allah yang berada di luar wilayah hukum sebab dan akibat itu tidak dapat terjadi atau diperoleh tanpa mengikuti petunjuk yang telah digariskan olehnya. Di surat Ali Imran ayat 125 telah dikutip di atas yaitu kesabaran dan ketakwaan. Ayat lain menegaskan bahwa mintalah bantuan kepada Allah melalui mintalah bantuan kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Minta bantuan Allah melalui kesabaran dan sholat. Salah satu aspek kesabaran tersebut adalah kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan peranan yang dituntut oleh si pemohon, yakni ketabahan dalam melaksanakan tugas dan menanggulangi problem. Tetapi kerja keras dan ketabahan saja belum cukup untuk mencapai bantuan ilahi. Masih dibutuhkan lagi sholat, baik dalam arti doa maupun dalam arti gerak dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Agar Tuhan mewujudkan apa yang diharapkan itu. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang antara lain Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi bersabda bahwa Allah akan selalu memberi bantuan pada seorang selama ia memberi bantuan kepada saudaranya. Ini apa yang saya sebut dengan doa itu yang paling powerful, bukan dengan kata-kata.
Level 2 dengan hati, dengan pikiran. Yang ketiga level dengan hati. Yang keempat dengan perbuatan. Kalau Anda hobinya nolong orang, nggak pakai berdoa pun, Allah senang nolong Anda. Kalau Anda hobinya cuma minta terus sama Allah tapi nggak mau ngasih pertolongan, ya Allah males mau ngasih. Oh, kamu sendiri pelit gitu kok minta aku ngasih, gitu kan? Jadi apa Ibu, tindakan kita berbicara jauh lebih keras dibanding doa kita. Tindakan kita itu berdoa lebih keras dibanding doa kita. Kalau demikian maka bantuan Allah yang didambakan akan datang melalui kerjasama antar manusia. Sebagai makhluk sosial, setiap orang harus sadar bahwa ia tergantung pada pihak lain, di mana kebutuhannya tidak dapat dipenuhi melalui usahanya sendiri, atau usaha kelompoknya sendiri, bahkan usaha bangsanya sendiri. Hidup baru mungkin dan merasa nyaman apabila dibagi dengan orang lain, sehingga masing-masing berperan, serta dalam menyediakan kebutuhan bersama. Kehidupan kemasyarakatan yang sehat adalah pada saat setiap anggotanya menghargai anggota yang lain, betapapun terdapat perbedaan pendapat, ras, suku, kepercayaan, dan agama. Semua anggota masyarakat harus menghargai aturan, kode etik, batasan, serta menawarkan cinta kasih kepada anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, setiap orang tidak menginginkan ada untuk orang lain apa yang tidak diinginkan olehnya. Kalau ini dapat diwujudkan, maka syarat pertama dari kehadiran bantuan ilahi telah terpenuhi. Ayat di atas mendahulukan iya karena budu atas iya karena stain serta mengulangi kata iyaka. Artinya ibadah merupakan upaya mendekatkan diri pada Allah. Karena itu ia lebih wajar untuk didahulukan daripada meminta pertolongan. Ibadah dulu, syukur dulu, baru minta pertolongan. Bukankah sebaiknya Anda mendekat sebelum meminta? Di sisi lain, ibadah dilakukan oleh orang yang memohon sedang meminta bantuan adalah mengajak pihak lain untuk ikut serta. Memulai dengan upaya yang dilakukan sendiri lebih wajar didahulukan daripada upaya dengan meminta bantuan orang lain. Selanjutnya, salah satu hal yang diharapkan bantuan bantuan bantuannya adalah menyangkut ibadah itu sendiri, yaitu sehingga menjadi sangat wajar menyebut ibadah lebih dahulu mengucapkan azam dan kebetulan tekad dan kebulatan tekad si memohon agar kemudian memohon agar dibantu antara lain dalam mencari kesempurnaan ibadah dimaksud. Ini dari segi makna, sedang dari segi redaksi adalah lebih cepat menyebut nasta'in sebagai akhir ayat agar iramanya sama dengan dan mirip dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Penggunaan kata iyaka perlu karena iyaka yang berkaitan dengan ibadah mengandung arti pengkhususan mutlak. Tidak diperkenankan memadukan motivasi ibadah dengan apapun selain Allah, karena kalau demikian hilang unsur keikhlasan dan muncul unsur pamrih dan riya. Sedang dalam meminta bantuan, memang tidak ada salahnya meminta meminta pula bantuan kepada selain Allah dalam hal yang termasuk hukum sebab dan akibat. Dalam arti yang telah dijelaskan di atas, bukankah Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, tetapi harus disadari bahwa pada hakikatnya bantuan yang diharapkan itu tidak dapat wujud tanpa izin dan restu ilahi. Kita sampai di ayat berapa? Ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akan baca besok Bapak Ibu insya Allah. Ini sampai halaman 63. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.